wabarakatuh. Jumpa kembali di studio Belitung Televisi Berita. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu. Beliau namanya Pak Juhri. Beliau cukup dikenal oleh kalangan masyarakat Belitung. Sejauh ini beliau ini merupakan mantan Ketua KNPI 2001 sampai dengan 2004. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Panwas Pilgub 2007. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dan juga mantan selaku Sekretaris Badan Kesbangpol. Di sisi lain, beliau ini juga pernah menjabat sebagai aktivis reformasi tahun 1998 yang lalu, dan beliau ini juga merupakan presidium pembentukan Provinsi Bangka Belitung. Pada era sekarang ini kita ketahui bersama bahwasanya tahapan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 ini sudah dimulai. Nah, sejauh ini sudah cukup bergema. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas siapa sebetulnya yang layak untuk memimpin Belitung di masa depan ini. Pada malam hari ini telah hadir Pak Juhri. Selamat malam. Malam. Pak Juhri, sejauh ini kan tahapan penyelenggaraan pilkada ini sudah dimulai. Begitu banyak ya sudah yang mencalonkan diri. Iya. Nah, kesan Bapak terhadap para calon-calon bupati maupun wakil bupati yang sudah mendaftarkan diri di partai politik ini seperti apa? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang mengamati perkembangan beberapa bulan terakhir dari seluruh partai politik yang sudah membuka pendaftaran terhadap bakal calon yang akan maju atau sebagai kontestasi pilkada tahun 2024, itu memang cukup menarik. Jujur, karena jumlahnya yang juga banyak. Selain itu juga dari kalangan yang beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam itu dari kalangan-kalangan baik itu generasi muda maupun generasi yang sudah senior. Ya. Bagi saya sebenarnya bukan persoalan siapa yang akan mencalonkan diri, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa membawa Belitung ke depan. Belitung ke depan itu mau dibawa seperti apa? Dan sosok pemimpin yang benar-benar ideal untuk memimpin Belitung itu, kita sebenarnya, kalau saya pribadi sudah punya kriteria menurut saya. Kenapa saya berani bicara kriteria? Karena saya ini adalah mantan istilahnya itu reformasi Belitung masa depan tahun 1998. Jadi sebagai aktivis, saya tahu betul watak-watak mereka yang saat ini hadir sebagai kontestasi, sebagai kontestan. Itu kita sudah tahu. Satu-satu saya sudah mengamati dan saya sudah coba untuk membedahnya. Dan mereka sebenarnya bukan tidak layak, semuanya layak. Siapa yang mencalonkan hari ini lewat partai-partai itu semuanya sudah layak. Cuman ada yang harus diperhatikan, bahwa Belitung ini bukan hanya sekedar retorika. Membangun Belitung bukan hanya sekedar wacana. Membangun Belitung juga bukan hanya sekedar istilahnya itu cita-cita. Tapi membangun Belitung itu benar-benar merupakan action. Action dan merupakan satu aktivitas untuk bagaimana Belitung akan lebih maju ke depan. Nah, kalau dilihat dari sekian banyak tokoh-tokoh itu, sebenarnya bagi saya karena penilaiannya enggak istilahnya itu enggak full lah ya. Kalau saya sebagai mantan guru juga menilainya itu, kalau dari 10 itu mungkin baru ada yang dapat nilai 6, 7, 8, 9. Kalau lebih spesifik Pak, kekurangan mereka di mana? Sebenarnya kekurangan mereka itu adalah masalah pertama yang perlu kita catat. Mereka itu adalah orang-orang yang hadir ke Belitung ini ketika mereka itu istilahnya ingin mencalonkan diri saja. Jauh sebelum itu, mereka tidak pernah berbuat untuk Belitung. Saya yakin mereka juga istilahnya baru sekarang mengaku saya orang Belitung, saya dilahirkan di Belitung. Tapi pada saat, contohnya pada saat reformasi 98, mereka lari kemana? Sembunyi di mana? Ketika Provinsi Bangka Belitung dibentuk, mereka ada di mana? Apa partisipasi mereka? Tidak punya partisipasi. Iya.
Nah, oleh karena itu berdasarkan penilaian itulah saya berani untuk melakukan ya analisa terhadap kualitas ya daripada masing-masing kandidat. Nah, itu saja sebenarnya. Kita udah tahu mereka ada di mana pada saat itu. Kalau kembali menurut Pak Juri, layaknya seorang yang patut untuk mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat Belitung untuk memimpin Belitung ini, orangnya seperti apa? Ya, pertama, selain energik, dia juga harus mempunyai intelektual yang cukup. Mengurus birokrasi itu bukan seperti mengurus sebuah perusahaan. Jujur, mengurus pemerintahan ini tidak sama dengan mengurus sebuah perusahaan. Jadi, pemerintah itu bukan manajer, bukan direktur dari sebuah lembaga perusahaan, tapi dia adalah pemimpin yang semuanya orientasinya adalah bagaimana memanage semua aturan-aturan yang ada dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Kalau saya jujur menginginkan sebetulnya dari pengamatan saya, dan saya sudah pernah bertemu dengan beberapa teman-teman, ya, baik itu aktivis maupun mereka itu adalah dari kalangan media, dari kalangan LSM atau NGO, mereka semuanya sebenarnya kami itu saya hanya ingin menyarankan sebenarnya kalau ini berkenan, kami ingin menginginkan sebenarnya Pak PJ Bupati kita yang sekarang ini, Yuspian ya, Estos MBR, kalau beliau berkenan, kami menginginkan beliau yang akan maju. Kenapa? Karena pada saat ini beliau memang sudah aktif ya untuk berkecimpung di dunia pemerintah di Kabupaten Belitung. Selain juga pembangunan ini akan diteruskan, ya diteruskan di masa yang akan datang. Kita butuh orang-orang birokrat yang mengerti bagaimana mengatur tatanan pemerintahan ini. Ini bukan hanya sekedar coba-coba. Kita butuh orang yang sudah pernah ya mengatur, ya atau sudah pernah memimpin atau sedang memimpin. Jadi sekali lagi dengan hormat, kalau saya dan beberapa kawan-kawan menginginkan, mohon izin kepada Pak PJ, kiranya beliau bisa ya, untuk mencalonkan diri atau ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Oke, kalau kita melihat sebuah harapan Pak Juri, ini tentunya kan merujuk kepada PJ yang layak untuk memimpin Belitung ini sebagai bupati. Nah, tentunya kan ada pengorbanan-pengorbanan besar yang harus beliau pertaruhkan nantinya ini kan. Nah, kalau Pak Juri melihat dalam kacamata politik, sejauh mana nih keyakinan Pak Juri bahwa ketika pada nantinya beliau ini mencalonkan diri, apakah mungkin gitu loh untuk menggapai harapan yang seperti tadi Bapak Juri katakan menjadi Bupati Belitung? Inilah nilai plus. Seorang birokrat aktif itu memang tidak gampang untuk bertarung di dunia politik. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa beliau itu pasti harus mengorbankan statusnya sebagai pegawai negeri sipil, harus berhenti sebagai pegawai negeri sipil dan harus berhenti sebagai PJ Bupati. Nah, ini kan suatu pengorbanan yang besar. Tidak seperti yang istilahnya kita bayangkan, oh kita selalu berkorban bicara tentang materi. Tidak begitu. Memimpin ini adalah pertanggungjawaban beliau kepada masyarakat Belitung, keseriusan beliau. Kita minta beliau serius untuk mencalonkan ini sehingga dikorbankanlah jabatan, kedudukan, semua itu kan pengorbanan yang luar biasa. Apalagi karir beliau kita pastikan, kalaupun beliau tidak mencalonkan sebagai bupati, nanti beliau di tingkat pusat akan mendapatkan jabatan dan kedudukan yang cukup lumayan. Oke, alasan lain Pak, Bapak yakin ketika PJ ini nantinya, katakanlah mencalonkan diri sebagai bupati, seberapa besar keyakinan Bapak bahwa beliau akan terpilih? Iya, pengalaman beliau di birokrat dari mulai kalangan tingkat bawah ya sampai sekarang ini beliau menduduki eselon tertentu yang diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk menjadi PJ, itu tidak kita ragukan. Dan saya yakin juga masyarakat nantinya akan melihat kinerja beberapa bulan yang sudah dikerjakan oleh beliau ini kan sudah terbukti nih banyak perubahan-perubahan dari penataan kota dan sebagainya. Ya termasuklah mulai keinginan beliau untuk mengembangkan sektor pariwisata, ya meningkatkan ekonomi, menekan inflasi dan sebagainya. Ini sudah dilihat sampai saat ini. Dan itu konsepnya beliau tahu karena dia memang orang birokrat. Tetapi kalau yang kita belum bisa tahu istilahnya bagaimana cara kerjanya di pemerintahan,
Wah, saya kan agak sulit. Ya agak sulit. Jadi beliau juga akan mengorganisir pemerintah ini juga lebih gampang. Karena kita tahu beliau juga mantan kepala BKPSDM. Ya, beliau juga mantan kepala dinas pendudukan dan catatan sipil. Jadi tahu bagaimana perkembangan penduduk, bagaimana caranya untuk menempatkan para birokrasi yang di tingkat bawah, mulai dari sekda sampai dengan kepala dinas dan eselon-eselon di tingkat bawah termasuk fungsional. Ini sudah pasti tahu. Tidak akan sembarangan menempatkan pasukan itu yang akan membantu beliau nantinya dalam menjalankan birokrasi ini. Begitu. Oke, baik. Iya. Nah, sejauh ini harapan Pak Joni sendiri terhadap siapapun nantinya gitu, siapapun nantinya yang terpilih menjadi Bupati Belitung, nah harapan Bapak seperti apa? Saya berharap bahwa mereka tetap tidak melupakan bagaimana dulu para pejuang ketika ingin menegakkan reformasi, termasuk dengan pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini, bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan ya di provinsi ini dari Kabupaten Belitung dan kabupaten lainnya, termasuklah konektivitas kita ke pemerintahan pusat. Jadi kalau kita lihat gerak beliau sampai saat ini, Pak PJ, kenapa saya mohon beliau untuk dapat mempertimbangkan harapan masyarakat ini, bukan harapan saya saja, ya karena beliau punya konektivitas, ada link yang istilahnya apa ya, gampang untuk dikomunikasikan di pemerintahan pusat. Kita tahu beliau ini di tingkat pusat, beliau pernah diajak untuk menyusun program di Bappenas dan sebagainya. Jadi bukan gampang. Iya, bukan gampang. Kalau orang yang tidak punya link, bukan hanya link bisnis atau link istilahnya, oh ini adalah bisa mengeling soal nanti bagaimana investor bisa masuk ke Belitung, bukan hanya itu. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Yang paling penting itu bagaimana pemerintah daerah bisa connect dengan pemerintah pusat. Itu yang paling penting. Ya, saya kira begitu kan. Nah, satu lagi Pak, harapan Bapak khususnya ini kepada masyarakat Belitung. Ya. Nanti ketika masanya telah tiba untuk memilih bupati maupun wakil bupati, nah harapan Bapak kepada masyarakat ini seperti apa? Ya, jadi sebelum saya jawab itu, tadi disinggung masalah wakil bupati. Saya sangat setuju sebenarnya orang yang akan mendampingi seorang birokrat dan orang yang istilahnya yang cocok atau ideal itu adalah juga sama-sama praktisi ekonomi, dan mereka ya kita pastikan bahwa mereka akan bisa membangun Belitung, dan mereka selama ini sudah bergerak di bidang pembangunan di Belitung, di sektor ekonomi ya, di sektor yang lainnya lah ya, yang istilahnya berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, saya kira yang cocok mendampingi Pak PJ juga dengan hormat ya, saya menginginkan beliau ini sebenarnya berpasangan dengan seorang pengusaha yang tenar ya, berinisial bocorannya ya, inisialnya A ya, mudah-mudahan nanti ya Pak PJ ini dengan ya pengusaha besar yang berinisial A ini bisa betul-betul bersinergi. Kita yakin satu sisi birokrasi kita sudah menguasai, sisi lain adalah para istilahnya pengusaha yang memang sudah berjuang untuk Belitung selama ini ya, dan ini sudah terbukti begitu. Oke, ya. Dalam konteks masih pesan Pak ya. Nah, ketika masyarakat nanti salah memilih, maka 5 tahun akan menderita. Nah, terkait pilkada pada tahun 2024 ini kan isu sudah berkembang, sangat rentan money politik. Nah, ini harapan Bapak terkait calon-calon yang mempunyai kekuatan ekonomi ini seperti apa Pak? Saya berharap, karena saya mantan pengawas ya, saya mantan Panwas, ketua Panwas di Pilgub 2007. Saya berharap bahwa kinerja KPU, kinerja Bawaslu, Panwaslu, Panwasdes ya, yang ada di kecamatan dan di desa itu harus maksimal atau optimal. Kenapa? Karena selama ini kecolongannya itu di kinerja pengawasan yang mungkin kurang, ya ini maaf ya, bukannya tidak maksimal tapi kurang maksimal ya, karena masih sering terjadi adanya money politik ya, adanya istilahnya upaya-upaya bagaimana untuk ya membeli suara ya kepada masyarakat dengan iming-iming tertentu ya. Ini sebenarnya kinerjanya adalah ranahnya adalah ranah Panwas, Bawaslu dan Panwasdes begitu ya. Oke Pak, untuk statement closing, ini pesan Bapak. Di statement closing ini seperti apa? Ya, pertama saya pesan mari kita tetap menjaga konektivitas supaya tetap kondusif Belitung ya di dalam tahun politik ini.
kita juga berharap masyarakat mulai cerdas ya untuk menggunakan hak pilih atau hak suaranya, dan masyarakat untuk tidak terobsesi atau dengan iming-iming dan janji-janji para kandidat, namun benar-benar kita membutuhkan kualitas dan orang yang mumpunilah atau yang mempunyai kesanggupan untuk memimpin daerah. Berhitung ini hebat. Kalau dipimpin oleh orang yang tidak hebat, maka tidak ada artinya Belitung. Ya, kita menginginkan ini akan terjadi perubahan di masa yang akan datang. Tidak seperti yang sudah-sudah dan tidak seperti yang lalu-lalu gitu ya. Jadi tidak hanya omdo juga. Jadi tolong diperhatikan masyarakat yang harus cerdas. Jangan yang cuman istilahnya mereka yang euforia, mereka juga yang sifatnya itu tebar pesona, mereka juga yang pandai istilahnya itu istilah orang itu ya mencari muka ya. Sehingga tujuan utama kita yang sudah tergaris di di rencana pembangunan pemerintah baik di RPJMD, kemudian juga yang ada di dalam Renstra yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, jangan sampai itu nggak jalan. Karena kita kalau hanya sekedar nanti kalau saya jadi bupati misalnya, saya akan buat ini buat itu, jangan. Banyak aturan yang harus kita jaga, karena keinginan kita belum tentu ya itu sesuai dengan aturan yang ada. Karena aturan ini antara daerah, provinsi dan pusat itu betul-betul itu harus sama-sama terintegrasi. Oke Pak, sebelum kita closing, mungkin ada tambahan pesan-pesan lagi? Ya, pesan saya, mari kita melaksanakan pilkada dengan betul-betul yang menjaga kondusivitas sekali lagi. Kemudian kita juga bersainglah secara sehat para kandidat supaya tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan masyarakat Belitung itu sendiri. Saya kira ini pesan saya selaku mantan ketua PNPI, mantan ketua Panwas, saya juga sekretaris dinas pendidikan. Tentu saja sektor-sektor yang pernah saya duduki itu jangan sampai nanti malah karena kita tahu sektor dinas pendidikan itu merupakan tempat pencetak kader depan. Yang sampai anak-anak kita jadi tidak usah dijanji-janjiin, tapi yang penting kandidat jangan menjanji-janjikan bahwa nanti akan dapat pendidikan gratis gitu, tidak usah, karena sudah ada formatnya di dalam Renstra yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Seperti itu ya? Iya. Oke Pak. Oke, sebelumnya terima kasih nih Pak Juri sudah hadir di studio Belitung Televisi Berita. Tentunya ini apa yang disampaikan Pak Juri ini bisa menambah wawasan kalangan masyarakat Belitung sebelum tiba hari pemilihan bupati dan wakil bupati Belitung pada tahun 2024 ini Pak ya. Baik pemirsa Belitung Televisi, demikian perbincangan hangat kami dengan Pak Juri. Di akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.